Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya ingin menguraikan tentang bagaimana prosedur atau proses dalam hal perceraian di pengadilan agama. Nah, simak terus video kali ini. Ketika Anda mengikuti saran saya di video kali ini, saya jamin Anda akan bercerai, pasti diterima perceraiannya. Nah, dalam pengadilan agama itu ada beberapa proses atau prosedur dalam hal beracara, ya. Yang pertama, saudara itu diwajibkan membuat atau merancang gugatan atau permohonan gugatan. Ada dua hal perbedaan dalam hal gugatan di sini. Yang pertama, cerai gugat. Cerai gugat itu dilakukan oleh pihak perempuan yang menggugat. Yang berikutnya adalah cerai talak. Nah, cerai talak ini dilakukan oleh suami. Ya, jadi sifatnya permohonan cerai talak. Sedangkan yang perempuan tadi cerai gugat. Nah, ketika setelah diajukan permohonan, saudara diwajibkan untuk membayar biaya panjar perkara, ya, di PTSP. Nah, setelah membayar biaya panjar perkara, ada bank di PTSP itu. Nah, nanti saudara akan dipanggil oleh pihak pengadilan, ya, melalui jurusita pengadilan. Nanti dipanggil, setelah panggilan diterima para pihak sidang pertama. Nah, setelah sidang pertama ditetapkan, nanti proses pertama adalah mediasi, ya. Mediasi sebagaimana diatur di dalam Perma nomor 1 tahun 2016 wajib dilakukan oleh mediator dan wajib dilakukan dalam perkara keperdataan, termasuk perkara di lingkungan peradilan agama, ya. Termasuk perkara perceraian, yang saya maksud begitu. Nah, setelah mediasi ini dinyatakan tidak berhasil misalnya, maka nanti dilanjutkan pembacaan gugatan dalam sidang pertama, sidang berikutnya maksud saya. Jadi sidang pertama itu hanya pembukaan, lalu kemudian melakukan mediasi. Ketika mediasi dinyatakan tidak berhasil oleh mediator, maka ada sidang lagi. Sidang berikutnya itu agendanya pembacaan gugatan oleh pihak pemohon atau penggugat, ya. Nah, setelah itu ada agenda jawaban, ya, ketika tergugat atau termohonnya ingin menjawab dari gugatan tersebut. Nah, setelah ada jawaban, agenda berikutnya ada replik dari pihak pihak penggugat, ya. Dari jawaban tersebut tidak setuju, oh ini harus tidak benar nih jawabannya, maka itu ada replik, ya. Setelah replik, yang tahap keempat atau persidangan keempat atau keempat, ya, itu ada namanya duplik, ya. Setelah jawab jinawab ada jawab gugatan, jawaban gugatan, ada replik, kemudian duplik. Lalu yang berikutnya itu tahap pembuktian, ya. Pembuktian dari alat bukti yang disiapkan itu adalah buku nikah yang menunjukkan bahwa saudara pernah menikah dengan termohon atau tergugat, itu pasti, ya. Nah, ketika ada bukti lain terkait dengan alasan dalam gugatan, silakan dilampirkan. Nah, alat bukti ini kopiannya diwajibkan untuk dilehes atau dinasehlen di kantor pos, ya. Nanti dikasih materai, dimintakan stempel di kantor pos, itu untuk sebagai syarat sahnya alat bukti yang diajukan di persidangan, ya. Nah, itu setelah pemeriksaan alat bukti bisa dilanjutkan bersama-sama dengan menghadirkan saksi-saksinya. Nah, saksi ini harus mengetahui langsung kejadian yang memang dipermasalahkan, ya, memang kejadian yang dipermasalahkan. Nah, setelah tahapan saksi diterima, para pihak bisa membuat namanya kesimpulan dari persidangan, ya. Ketika tidak pakai lawyer, bisa juga tidak membuat, ya, tetap pada gugatan atau tetap pada jawaban, begitu, tidak ada masalah. Nah, setelah kesimpulan itu baru ada putusan dari majelis hakim. Nah, dalam hal persidangan perceraian ini tidak berhenti pada putusan. Ada yang namanya ikrar talak. Nah, di ikrar talak inilah nanti ada haknya salah satu pihak yang diberikan
sesuai dengan kesepakatan pada saat persidangan gitu. Ketika memang para pihak menyetujui, oh suami istri menyetujui, oh ini nanti nafkah anak diberikan sekian gitu kan. Ya, ada 3 hak seorang istri ketika diceraikan. Yang pertama ada idah ya. Idah, uang idah itu dihitung 3 bulan setelah perceraian, karena ada masa idah istri 3 kali masa suci itu atau 3 bulan. Yang berikutnya ada hadona atau nafkah anak. Nafkah anak ini diserahkan itu karena haknya anak, boleh setelah perkara itu selesai atau diputus, diberikan kepada anaknya, karena bagaimanapun setelah perceraian terjadi itu tetap anak saudara ya, anak Anda itu tidak bisa setelah cerai, oh itu bukan anak saya kan begitu. Nah, lalu yang ini sering dilupakan oleh pihak tergugat ketika pihak termohon, ketika termohonnya adalah perempuan, itu adalah ini hak mendapatkan uang ketika bercerai ya, ketika diceraikan ya. Ada hadona, tadi saya sebutkan nafkah anak, ada uang idah ya, lalu namanya uang ketika diberikan ketika dicerai, itu namanya uang mut'ah ya. Ada 3 haknya perempuan. Nah, 3 hak ini tidak didapat ketika sang istrinya yang mengajukan permohonan mengajukan gugatan atau cerai gugat ya. Yang didapat hanya 1 hak anaknya saja, yang 2 tidak dapat ya. Jadi hanya hadona saja yang didapatkan, sedangkan uang idah sama uang mut'ah tidak bisa didapatkan. Nah, di dalam kompilasi hukum Islam itu ditentukan hal yang mengakibatkan perceraian. Nah, ini harus jadi dasar dalam gugatan atau permohonan cerai. Itu ada di pasal 116 ya. Ini jarang sekali disebutkan di gugatan perceraian ketika saudara mengajukan sendiri ya. Di pasal 116 itu ada 8 alasan ya, tidak semuanya harus dipakai, hanya satu saja dari 8 alasan tadi ya. 8 itu apa saja? Yang pertama itu salah satu pihak baik suami atau istri melakukan perzinahan, mabuk, judi, pemadat yang sukar sekali untuk disembuhkan, atau mereka sukar sekali untuk bertaubat ya. Pihak tersebut sukar sekali untuk bertaubat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, salah satu pihak meninggalkan, misalkan suami meninggalkan istrinya lebih dari 2 tahun, atau sebaliknya seorang istri meninggalkan suaminya lebih dari 2 tahun. Itu bisa diajukan permohonan cerai talak atau gugatan cerai ya. Lalu yang ketiga itu salah satu pihak mendapat hukuman pidana 5 tahun atau lebih ya. 5 tahun atau lebih. Nah, ini ketika satu pihak ditahan karena suatu putusan pengadilan ya menyatakan bersalah dan dipidana 5 tahun atau lebih, itu bisa diajukan oleh pihak yang satunya. Misalkan suami ditahan 5 tahun atau istri ditahan 5 tahun karena suatu perbuatan pidana. Nah, suaminya itu boleh mengajukan permohonan cerai talak ya. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat apa? Yang keempat, salah satu pihak melakukan kekerasan atau kekejaman ya, yang mengakibatkan pihak lainnya itu membahayakan pihak lainnya atau mengakibatkan pihak lainnya luka-luka berat ya. Misalkan suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga, atau istrinya juga sama melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, ini diatur di pasal 116 kompilasi hukum Islam ya. Kalau suami bisa juga melaporkan istri kepada pengadilan agama dalam hal ini dengan alasan bercerai ya, dengan alasan istri melakukan kekerasan. Ya. Lalu yang berikutnya, yang ke berapa tadi? Yang berikutnya lah. Lalu yang berikutnya itu salah satu pihak ya, suami atau istri ya, itu mendapat cacat badan ya, atau cacat fisik karena sakit sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Itu yang kelima. Lalu yang keenam apa? Yang keenam,
itu ada perselisihan terus-menerus antara suami istri, naruh sendal bertengkar, naruh sabun saja bertengkar ya. Nah, itu tidak ada kecocokan sama sekali, bertengkar terus-menerus, terjadi perselisihan tidak selesai dan tidak mungkin melaksanakan kehidupan yang rukun, sehingga itu menjadi alasan untuk perceraian ya. Itu yang keenam. Lalu yang ketujuh itu pihak suami melanggar sigat taklik atau perjanjian taklik talak ya. Nah, itu boleh diajukan sebagai alasan perceraian. Yang kedelapan atau yang terakhir, ketika ada salah satu pihak itu pindah agama atau dalam kata lain murtad ya dari agama Islam, keluar ya. Nah, kewenangan peradilan agama itu hanya terkait ketika para pihak pemohon dan termohonnya adalah Islam ya, sesuai dengan perkawinan Islam ya. Itu kalau pihaknya sudah bukan Islam, memang pengajuannya tetap di pengadilan agama, tapi alasannya tadi itu, alasannya ini murtad salah satu pihak. Nah, itu alasan yang normatif sesuai dengan pasal 116 di kompilasi hukum Islam. Nah, sedangkan alasan yang pasti selain itu apa? Selain ini tidak cocok terus-menerus apa? Alasan yang pasti adalah para pihak sudah tidak satu rumah, itu kalau bisa minimal 3 bulan, itu pasti saya jamin saudara akan bercerai ya. Tapi kalau bisa janganlah bercerai ya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya dalam hal perceraian ini ada banyak akibat yang ditimbulkan dari perceraian. Misalkan pembagian harta bersama. Harta bersama itu pasti dibagi 50-50 ya ketika disepakati di persidangan. Ya, tetapi kalau di persidangan itu tidak mengajukan harta bersama juga, gugatan dalam satu gugatan, ya tidak ada masalah, bisa diatur secara kekeluargaan. Itu sebaiknya diatur secara kekeluargaan saja menurut saya. Nah, kalau misalkan tidak ada jalan tengah, tidak ada titik tengah, secara kekeluargaan tidak bisa, peradilan agama juga tidak diajukan, maka pada saat perceraian tidak diajukan, maka diajukan setelah perceraian begitu ya. Itu ya, intinya saya jamin saudara bercerai ketika minimal 3 bulan sudah tidak satu rumah. Nah, dengan alasan-alasan, salah satu dari 8 alasan tadi itu. Ya, demikian video dari saya. Ya, kalau ada pertanyaan silahkan komentar di kolom komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.